Welcome. Halo semuanya, selamat datang di Nook Story. Masih di seputar Pacitan, dari Pantai Banyutibo kita melanjutkan perjalanan ke Pantai Karangbolong. Mengingat jaraknya nggak terlalu jauh, hanya sekitar 9 km, atau bisa ditempuh dalam waktu kira-kira 22 menit. Nggak jauh kan? Nah, tapi sebelum video ini berlanjut, buat teman-teman yang belum subscribe, mohon supportnya untuk like video ini, share and subscribe dulu, dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya setiap update terbaru teman-teman boleh mendapatkan notifikasi dari YouTube. Oke, lanjut. Mendekati Pantai Karangbolong, akses jalan yang bisa kita lewati seperti yang teman-teman lihat, hanya muat untuk satu mobil, dan itu hanya cor-coran. Tapi nggak usah khawatir, karena di samping kiri dan kanan merupakan tanah landai, bukan jurang seperti biasa yang sudah kita lewati, tapi merupakan tanah yang landai, jadi masih bisa dibilang aman-aman aja. Selain itu, kita hanya melewati jalan seperti ini kurang lebih sekitar 1 km. Jadi dari jalan aspal menuju ke titik terdekat dengan Pantai Karangbolong hanya 1 km. Dan sampai di ujung jalan ya sudah cuman tanah seperti ini, ya teman-teman bisa parkir dimanapun. Saat kami datang ke lokasi Pantai Karangbolong ini, belum ada pengurus yang mengurus tempat ini, jadi tidak ada biaya retribusi apapun, setidaknya sampai video ini dibuat. Iya, masih sepi banget, jadi memang masih terbilang baru ya. Bahkan saat kami datang, tidak ada satu mobil pun yang parkir di tempat ini. Hanya beberapa motor yang lalu lalang. Apa jangan-jangan hanya bisa diakses oleh motor? Daripada bingung, parkir dulu. Nah, setelah parkir, kita melanjutkan perjalanan dengan jalan kaki. Ya, karena memang jalannya hanya muat untuk sepeda motor, ukuran sepeda motor. Jadi ya, kami nggak bisa lewat mobil di tempat ini. Setelah melewati jalan sempit tadi, ternyata di sini jalannya cukup luas walaupun tanah, dan ternyata bisa diakses pakai mobil seharusnya. Cuman ya di depan tadi jalannya emang sempit. Dan sekarang kita ada di sebuah tanjung. So, supaya teman-teman nggak bingung, kita parkir ada di camping ground seperti yang ada di peta. Aku cantumin peta aja ya. Lalu kita sekarang berada di posisi ini. Kita bisa melihat tanjung itu, di bawahnya ada apa. Dan karena nggak cukup jelas, kita menuju ke arah lebih barat lagi. Karena katanya di bawah Tanjung Klayar itu ada karang yang bolong juga, dan jumlahnya lebih banyak. Makanya daripada penasaran, dan ternyata benar, di bawah Tanjung Klayar itu ada karang-karang yang berlubang, atau bisa kita sebut karang bolong juga. Walaupun sebetulnya yang dinamakan karang bolong bukan yang ini ya, ada di satunya lagi. Nanti aku tunjukin yang mana yang tepatnya karang bolong. Dan karena aku pengen dapetin gambar yang bisa menampilkan keseluruhan dari karang di Tanjung Klayar, karena itu aku ke barat aja lagi supaya dapat pose orangnya dan dapat keseluruhan dari Tanjung. Makanya aku langsung jalan lagi ke barat, tepatnya ke situ, ke semak-semak yang tinggi itu. Tapi ini sedikit ngeri-ngeri sedep juga, soalnya itu mepet banget sama jurang. Tapi daripada ke Palang Tanggung, udah jauh-jauh dari Jogja, ya udah kita langsung aja ke barat seperti yang di titik di peta itu. Kita jalan lagi ke barat, dan itu nggak jauh. Aku saranin buat teman-teman yang mau foto juga di pinggir sini, tetap hati-hati ya. Dan akhirnya aku mendapatkan spot yang pas, yang menurutku pas, karena saat aku ada di lokasi ini, di spot ini, ternyata benar kita bisa mendapatkan gambar Tanjung Klayar dengan lebih luas. Kita dapatin footage yang bagus juga, dan aku ambil gambar ini sore, jadi pas cahaya sore itu pas banget lah. Oke, kita lanjutin perjalanan. Kita bergeser ke arah timur karena aku mau tunjukin ke teman-teman yang namanya Karangbolong. Bener-bener Karangbolong ya. Sebetulnya dari sini pun kita sudah bisa lihat yang namanya Karangbolong karena udah kelihatan gede itu. Tapi biar lebih jelas lagi, kita jalan mendekati Karangbolong ya.
Dan inilah Karangbolong. Dan aku nggak yakin kita bisa turun ke bawah untuk dekat dengan Karangbolong karena emang itu udah ketutup laut semua di seputaran Karangbolong. Kita nggak bisa main di situ, bahaya. Apalagi hari ini, hari waktu video ini dibuat, ombaknya emang lagi kenceng-kencengnya. Jadi aku putusin untuk lanjutin perjalanan sampai ke ujung dari Tanjung Kelayar, ya ke ujungnya. Apalagi aku penasaran kenapa di peta ada New Asgard ya. Buat kamu pencinta Marvel pasti nggak asing yang namanya New Asgard. Kali aja ketemu Thor di situ. Dan ternyata setelah sampai ujungnya di New Asgard ya kira-kira, aku nggak heran kenapa ada yang namain lokasi ini New Asgard, karena emang pemandangannya kayak di film Marvel, dimana itu ada New Asgard. Ya mungkin teman-teman yang ngikutin pasti tahu lah cerita itu. Dan ternyata emang cakep sih pemandangan di sini. Tapi sekali lagi ya, aku nggak merekomendasiin teman-teman tuh ada di tepi jurang seperti ini karena emang bener-bener bahaya. Itu ketinggiannya ya cukuplah kalau sampai jatuh ya udah wassalam. Pindah alam udah pasti. Jadi aku tetap explore aja di seputar sini dan memang cuman ada dataran luas gini, nggak ada apa-apa lagi. Mungkin kedepannya akan jadi lokasi wisata yang dikelola dengan baik, tapi saat aku datang masih belum ada apa-apa di sini, kosong. Dan dari ujung Tanjung Kelayar aku bisa lihat lokasi spot foto yang aku ambil tadi di barat Tanjung Kelayar, dan ternyata di bawahnya juga banyak karangbolong. Dan ternyata banyak juga sarang burung, mungkin di bawahnya itu banyak sarang burung karena aku lihat banyak burung berterbangan di seputar pantai ini. Oke, kita lanjutin perjalanan, kita langsung menuju ke kota Pacitan karena besok kita akan pergi ke berbagai tempat wisata lainnya. Tapi daripada jauh-jauh pulang ke Jogja, lebih baik kita menuju ke kota Pacitan untuk nginep di hotel. Dan ini hotel yang kami tempati malam hari ini di Hotel Red Doors yang pastinya nggak pakai mahal. Jadi sekalian aku spill aja di dalam hotel ini ada apa dan situasinya gimana, interiornya gimana, di dalam ada apa aja. Yuk kita langsung masuk dan kita langsung diperhadapkan dengan koridor yang semi terbuka gini. Di dalamnya itu ada taman, jadi sirkulasi udaranya udah pasti enak. Dan ada gazebo-nya atau pendopo atau apa sih istilahnya. Ya seperti itulah, intinya teman-teman tahu lah gubuk seperti itu namanya apa kalau teman-teman sebut. Nah di dekat taman kita langsung masuk ke kamar yang kita tempati pada malam hari ini. Di situ ada 2 bed lengkap dengan lemari, TV, AC, dan juga dapat air mineral 2 biji, 2 botol maksudnya. Terus ini kamar mandinya lengkap dengan water heater, shower, ya gitu. Pada malam harinya kita langsung cari makan, kita pergi ke alun-alun Pacitan karena ternyata di alun-alun Pacitan ini rame, banyak kaki lima yang buka dan banyak jajanan pastinya ya. Selain itu juga di sini banyak yang namanya semacam angkringan kalau di Jogja, cuman konsepnya tenda-tenda gitu. Tapi sebelum aku mau jajan aneh-aneh, aku mau cari makan dulu karena ya mesti makan malam dulu yang berat baru jajan. Sambil aku lihat situasi seputar alun-alun Pacitan karena aku juga lagi mau cari celana pendek. Mengingat waktu di Wonogiri celanaku basah karena tiba-tiba ada ombak gede dan aku kehabisan celana pendek. Padahal besok masih ada perjalanan ke pantai lainnya, ke Pantai Pangasan tepatnya, dan ke Sungai Cokel. Jadi buat teman-teman tetap stay tune di channel ini karena Pantai Pangasan itu masih baru-baru banget dan lagi viral aja di TikTok. Aku beli celana pendek di sini nih karena tadi main ombak kan, celana pendekku yang buat tidur habis buat ganti. Kena 25.000 nih John. Selesai dapat celana, aku balik ke dekat parkiran mobilku karena di dekat parkiran mobil
di ujung sebelah sini ya, ada sebuah resto yang bisa aku bilang aku rekomendasiin karena selain harganya nggak pakai mahal, di sini cukup banyak ada antrian. Namanya Teras Alun-Alun. Beneran harganya nggak pakai mahal, sekitar belasan ribu sampai 20 ribuan per menu. Nggak pakai mahal kok. Selesai makan, kita langsung balik hotel karena harus tidur. Persiapan untuk besok kita akan pergi ke Pantai Pangasan dan sekitarnya. Oke, sekian video kali ini. Saatnya undur diri. Nantikan postingan berikutnya. Saya Manuel Nuk pamit. Bye.